Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Riki Uco Dan saya Fajar. Inilah Bicara Kopi. Selamat datang kembali di Bicara Kopi. Udah keren banget ini. Sila masalahnya, Pak. Kita melawan. Ini menghadap cahaya sore. Ini apa? View baru. Oh iya benar. View baru buat kalian. Biar nggak bosan-bosan di belakang mesin kopi, kali ini belakangnya mesin roasting. Biar ada backsound beda ya. Ya, tapi bahasannya nggak tahu. Nggak tahu. Nggak ya, bukan ngerosting ya. Ngerostingnya apa nih? Agak beda dengan roasting ya sekarang. Iya, betul. Gila, panas banget di luar tuh. Asli Pak, luar biasa. Tapi waktu gue kemarin kan gue ke Jakarta Pak. Sama panas juga Pak. Iya. Tapi ada hujan. Kecuali lu ke Korea, Pak. Emang lagi musim dingin ya? Nggak tahu juga gua. Iya, tapi di sana juga panas. Ada sih hujannya pas sebentar lah malam sebelum subuh kayak gitu. Sama kayak di sini. Iya, pagi-pagi atau sore-sore. Sore. Malam sih sebenarnya kalau sekarang ya. Tapi bisa dibilang gua kesana kondusif sih Pak. Sangat aman. Jalan. Buat jalan. Nggak ada penyekatan atau PPKM Nggak ada, gitu? Pak. Oh, nggak ada ya? Nah, tapi kayaknya sekarang lagi ada. Jadi pas banget tuh. Oh, lu datang pas lu keluar baru Kayaknya ya terjadi. kelihatan ada pembatasan tuh. Kalau kemarin tuh enggak sih. Aduh, gua nggak tahu. Cuman, Pak, kalau di sana emang berasa banget kalau misalnya kita ke kemana, ke mall, kelihatan banget lebih ketat. Dari dong? sisi misalnya security-nya, satpamnya Oh, gitu. oke. Jadi kalau misalnya kita di sini kan, yang penting lo nyodorin HP ke barcode, udah ya kan. Nah, kalau ini benar-benar dilihat, Pak. Ya nggak tahu kita padahal moto padahal ya. Kalau dia benar-benar lihat gitu kan, oh benar minimal ada checklistnya gitu kan, check in gitu loh. Bahkan sampai waktu gua ke shop house tempat kita itu. Oh, lu ke sana juga? Gue kesana di hari terakhir itu. Pigeon Hall berarti ya? Iya. Jadi pas gue kesana, gue sambil ditanya dulu tuh, dicegat di depan. Ini mau take away atau mau dine in? Oh mau dine in, oke. Check in Peduli Lindungi, terus ditempel stiker gitu Pak. Gue pikir ini stiker apaan gitu kan? Dan pakai waktu ya? Iya, jadi pas gue liat ada tulisan terus intinya sejam lah. Dikasih pas gue liat jam, terus gue bandingin, oh ini sejam gitu durasinya. Walaupun gue nggak tahu gimana dia nentuin. Warna kali, Pak. Warna stiker mungkin? Nggak juga. Nggak juga, kayaknya satu stiker itu sama warna semua sih. Tapi paling nggak di situ gue ngerasa emang segitunya sampai untuk penerapannya. Makanya ketika kemarin di Palembang ini ada festival gitu Pak, terus dibikin statement sudah sesuai protokol, gue agak bingung juga kan. Oke, lu mau gue pancing apa nih? Nggak ada ya. Gue tuh akhirnya benar-benar ngerasa ngopi Pak. Dalam artian gimana nih? Dalam artian setelah kan kayak lo tahu sendiri, gue tuh kayak ngerasa oke lah, selama ini gue ke kedai-kedai kopi di Palembang terutama kita ngomong kayak apa ya, kayak belum dapat gitu loh yang kayak ini yang ngopi apa ya, yang benar-benar memenuhi selera gue kan. Oke. Enak versi gue tuh gitu loh. Ada aja kurangnya gitu. Entah kurang kopi gitu. Kurang atau lebih ya? Atau lebih manis. Lebih susu. Lebih sirup gitu ya kan. Ada aja. Nah, jadi kalau gue meng-highlight itu ada 2 tempat kemarin, Pak. Oke. Yang menurut gue dua-duanya memuaskan lah. Lu kemarin kemana aja sih selain ke Giyanti? Gua sebenarnya tiga ya. Kalau Giyanti kayaknya memang agenda wajib ya. Pada akhirnya iya, tapi jadi ini yang ketiga tuh sebenarnya ke shop house, di situ ada pigeon hole, tapi oke itu nanti. Oke, terus? Nah, yang pertama gua itu sekalian gua jalan tuh gua mentargetkan persen Arabica. Oh ya. Ya, impor kan, brand impor. Kyoto. Hah? Kyoto. Iya. Jadi
gue berekspektasi tinggi lah ya gitu kan dengan segala hype-nya itu. Ya maksudnya gue berekspektasi dia jual beansnya mahal pak, padahal beansnya beans lokal loh. Masa untuk Indonesia itu beans lokal ya? Beans apa sih yang ini jual? Enggak, kalau dia jual beans filter itu pak, di jual beansnya itu mahal pak, 200-an ke atas. Untuk produk itu Beans kopinya kopi buat kita, Indonesia. kopi Indonesia gitu loh. Kan kayak beans kita terus di roasting dia terus dijual di sini kok masih mahal gitu. Mungkin roastingnya di Kyoto sana pak. Iya, Bawa makanya ke jadi sini. mahal. Padahal bisa aja browsing di sini pakai profil dia kan ya. Iya, iya. Mau aja. Dikibulin apa yang kemana? Tahu nih lo namanya. Ini Mbak lu yang mana kan? Nah, tapi gue pesan latte, standar lah ya. Gue pesan latte. Terus apa yang lo rasain? Yang gue rasain itu menurut gue enak pak. Terus? Artinya gue bisa dapat kopi yang kalau deskripsi gue tuh yang emang ngopi tapi dengan manis dan creamy susu yang pas gitu loh. Padahal dia pakai fresh milk biasa, nggak perlu diracik di Pakai apa evaporasi destilasi segala gitu. macam itu nggak perlu. Susu fresh milk biasa, green Tapi milk, manis dan creamy. manis dan creamy, tapi tetap kopi. Tetap kopi. Gue nggak bisa bilang oh ini kesusuan nggak. Tetap kopi gitu loh. Jadi menurut gue oke lah, ekspektasi gue terpenuhi. Maksud gue bukan ekspektasi ya, kayak gue mau tahu dengan nama segitu dan harga yang segitu berapa ya? 30-an. 30-an yang pasti. 30-an itu worth it nggak? Menurut gue worth it. Sangat malah. Sangat. Sangat worth it. Sangat worth it. Jadi oke lah gitu kan, dan itu baru ngomongin kopi. Kalau ngomongin tempat ya sebenarnya kecil pak. Iya. Tempatnya kecil, tapi yang memang mungkin beda ya. Sudah di sana masyarakatnya udah kebentuk kali ya. Jadi walaupun itu orang tuh datang pergi kayak gitu pak. Ya ada beberapa yang foto-foto gitu kan lama. Itu pasti bukan dari Jakarta pak. Itu pasti dari kota lain yang baru ke situ pak. Jadi foto-foto dulu deh. Mungkin ya kayak gue. Ya yang lu belum kan diposting. dulu posting kan. Yang belum gue posting semua. Yang lain tuh bener-bener artinya apa ya? Habitnya udah kebentuk dong. Gitu, ngopi-ngopi kayak gitu. Dan dia pakai mesin 3 grup. Apa ya mesinnya? Tapi mesin 3 grup. Semua kepake gitu kan grupnya dan cepat. Oke. Udah 3 grup, cepet ya. Berapa lama tuh pak? Sama Perdi berapa kecepatan? Gue bayar, terus gue ke sana. Cepat lah, Cepet hitungannya. lah. Tapi masih cepat Perdi berarti ya. Oh cepat ya. Cepat kalau dia. Lebih cepat dari gue yang pasti. Gue udah bikin patokan. Kalau lebih lambat dari gue bingung gue. Jadi gue datang, gue pesan menu itu, oke, enak menurut gue. Terus gue ke Lu nggak ntar lu. Oke. Lu kalau misalnya Arabica itu kalau di Palembang yang mana yang mirip sama dia? susah pak, karena di sini ada Kemanggiran, ada Tanah Merah kan gitu. Oke. Dan menurut gua enggak pak, beda, tetap beda. Atau karena, nah yang gua nggak tahu tuh apakah beda stylenya, maksudnya Kemanggiran itu terlalu Australia, gua nggak ngerti yang kayak gitu, tapi beda sih gitu. Maksudnya gua pernah ngerasain common ground yang di Jakarta dan common ground di sini. Ya beda. Itu aja beda. Kita dan beda dengan persen Arabica juga gitu. Kalau Gimana ya, common ground itu masih cita rasa kopi yang bisa gue rasain rasanya di tempat lain pak, di coffee shop lain gitu loh. di Palembang, Di Palembang. Dan itu juga yang gue rasain di Tanah Merah. Tanah Merah dan Pigeonhole. Oh. Gitu gue ke Pigeonhole nggak istimewa juga pak jatuhnya. Saya kayaknya gue bisa deh dapetin kopi ini di Palembang gitu. Jadi menurut gue Pigeonhole tuh ya segitulah standarnya kalau mau bikin rasa di Palembang tuh ya segitulah minimal gitu. Gitu.
Itu lebih ke enggak ya, tapi tetap strong tetap ya. Yang mana itu? Arabica tetap strong. Arabica itu kalau menurut gue sih masih terbilang strong. Maksudnya lu tetap masih ngopi, Pak. Iya, esensi ngopi lu nggak Esensi hilang. ngopinya nggak hilang gitu loh. Tapi Padahal- tetap lu bisa ngerasain susunya gitu loh. Tapi tetap lu tetap ngopi, lu nggak nyusu gitu. Padahal cafe latte yang lu pesan. Cafe latte hot, cafe latte. Tetap milky, tapi lu tetap ngerasa bahwa kopinya tetap Tetap ada, padahal tetap lebih milky, dominan daripada creamy, itu. Ya? ada sweetnya juga. Tapi ya kopinya tetap ada gitu. Oke. Gini pakai Arabica 100% ya. Iya juga sih, makmurnya juga itu 100% Harusnya ya gitu kan. Nah yang gue nggak tahu tuh dia pakai, gue nggak nanya sih, karena dia pakai 4 grinder apa dengan hopper yang penuh gitu, gue nggak tahu apakah ada beda masing-masing hopper itu beda beans atau gimana, gue nggak sampai nanya-nanya kayak gitu. Tapi yang jelas semuanya Arabica ya. Kayak yang gue rasain sih menurut gue Arabica. Menurut gue ya. Full Arabica ya. Full Arabica. Lembut. Oke, itu di Arabica. Ada lagi cerita di Arabica? Rasa oke ya, sampai Rasa situ. Oke. Terus suasana ambience lu dapet Suasana banget. ambience itu ya Semua orang saling mengerti lah kali ya di situ ya. kayaknya iya. Datang- Orang datang, kerja pergi. ada beberapa yang buka laptop kayaknya kerja ada. Tapi secara umum kalau di sana itu gimana ya gue bilangnya? Yang pasti suasana kerja itu benar-benar kerja, Pak. Mungkin ini ada hubungan dengan kayaknya sebagian itu sudah mulai WFH lagi ya di Jakarta. Iya, bener-bener. Jadi Tapi gue nggak tahu juga ya, gue belum ngobrol lagi sama temen gue yang di Jakarta. oh iya belum ya. Itu gue lihat waktu gue akhirnya ke Gianti besoknya. Oke. Jadi gue sengaja banget nih pagi abis sarapan. Oke, gue cek tuh, Gianti buka 9:30 Pak, sampai jam 6. Luar biasa kan, cuma sampai jam 6 loh Pak. Emang. Tapi biasanya lebih pagi, Pak. Iya, Gue kan? jam 8 ya, Iya. setahu gue ya. Gue pernah pagi tuh jam 8, Iya, itu setengah jam 10 pas gue lihat tuh. Pertama yang gue lihat di situ banyak orang yang kayak baru datang dan nanya bisa nggak buat kerja, kayak gitu. Oh gitu. Waktu selama gue duduk di situ mungkin Asik ada gitu di Jakarta ya? ada kali 3 atau 4 orang atau beberapa orang, maksudnya datang di mana nih yang bisa untuk kerja gitu, dilihat kan beberapa tempatnya segala macam, dan kayak yang kerja tuh yang benar-benar lu kayak berasa di dunia lu sendiri sebagai orang yang lagi kerja gitu loh, ngerti kan? Kayak Iya. lu seolah lagi di kubikel lu terus lu kerja gitu, kayak gitu yang gue lihat. Gak cuma di Gen, di beberapa tempat termasuk di Pesan Arabica juga ada gitu loh. Beberapa coffee shop yang gue lewatin, entah itu Starbucks atau apa gitu, bener-bener kayak gini ya namanya kerja di coffee shop tuh, bukan sekadar lu buka laptop tapi sambil ngobrol segala macam, enggak, bener-bener. Ya lu seperti lu punya dunia sendiri Bener. cuma di tempat orang gitu ya? Iya. Ya sama di sini juga gitu, Pak. Oh ini sangat banget di sini. Nah kalau di Gianti, gue justru menurunkan ekspektasi Pak. Gianti menurunkan? Karena pengalaman gue beli beans kemarin itu, Oh. gitu. Kan gue beli beans tuh. Ya lu kan ada Henry kemarin. Kamu bukan nanya aja sama Henry. Gue nggak tahu kalau itu dia kan. Jadi gue menurunkan ekspektasi. Kayak gue ya udahlah segimananya lah ya kan. Gue pesen lagi hot coffee latte kan. Tapi gue ini juga Pak, gue belajar dari pengalaman kan yang kita ke sana. Gue pesen yang light aja lah. Kan dia ada 3 opsi tuh kan, Ya, light, medium, strong sama gitu. strong. Ya. Gue pesen yang light aja lah gitu. Emang kenapa sama yang strong? Ya kita nggak ada masalah deh. Nggak ada masalah Pak. Cuman kan nggak tahu habis itu mau lanjut ngopi kemana lagi kan Iya, itu. iya, Masih pagi soalnya. Ngopi Pagian. pertama kan, pembukaan. Iya bener sih, breakfast blend itu emang lebih light biasanya. Oh gitu ya? Jadi kopi-kopi Jangan yang langsung lebih dihajar santai, ya. iya. Lalu kalau udah siang, kayak itu baru lebih strong. Nah jadi pas gue pesan, nah kalau di situ emang berasa banget ngopinya Pak. Maksud lu?
apa ya? Ya kopi-kopi yang strong itu walaupun judulnya light tapi kopinya tetap strong. Ya. Tapi tetap kawin rasanya sama susu gitu loh, Pak. Tetap ngeblend gitu ya. Tetap ngeblend dan tetap sama yang kurang lebih kayak gue rasain berapa kali gue datang sebelumnya gitu loh. Ke Gianti. Ke Gianti maksudnya. Gianti itu emang gini, Pak. Jadi kayak apa ya? Kalau gue tuh sama Dedi tuh sepakat bahwa kalau lu udah nggak bener ngopi, lu terakhir tuh harus ke Gianti sebelum pulang gitu. Makanya gue tuh akhirnya kan itu tadi, tapi karena gue nyobain espressonya kemarin, yaudah, gue kesana dengan meminimalisir ekspektasi. Gue pesan cafe latte, terus gue pesan on the rock-nya. Oke. On the rock-nya rupanya default-nya cuman medium levelnya. Lumayan juga sih nendang lah. Dia pakai double kali ya. Nah, akhirnya nanti gue tanya gitu, dan dia bilang sih single. Single ya? Dia bilang single. Kemudian Tapi ya lumayan sih. tangkap ya. Tapi buat gue sih masih bukan yang wah nggak bisa, gue tuh nggak tetap oke gitu. Oke. Tapi berasa ini, wah ini strong banget gitu kan. Itu Arabica. Nah gue tanya kan, ini pakai base apa nih? Dan dia jawab, dia pakai Aceh yang gue tunjukin itu. Oh, Aceh Saman. Iya apa itu namanya itu? Oh gitu ya gitu kan? Memang nggak gue bilang kan kalau gue kemana beli itu nggak gue bilang. Nggak mau lu nggak nanya, kan kebetulan ada si Hendri. Enggak. Kalau lu denger ini orangnya ini. Enggak ya. Waktu pas gue datang dia nggak ada. Oh, pas lu datang nggak ada. Jadi, nah kalau misalnya gue dibilangin, oh berarti kopi selera bang tuh kopi yang strong, misalnya gue dibilang kayak gitu ya kan. Ya oke lah, gue bisa terima kalau ini kopi selera gue gitu loh. Iya. Yang kopi, ya, kalau kita ngomong cafe latte ya, tapi masih ngeblend susunya itu. Gitu loh. Tapi apa ya? Gue nggak bisa bilang ini lebih gimana dibanding persen Arabica, tapi ini beda karakternya, Pak. Iya, iya. Something. Yeah. Gue bisa terima itu sebagai kopi yang ada susu gitu loh. Dan gue bisa menikmatin keduanya gitu loh, dengan karakter yang berbeda gitu. Jadi makanya gue bilang enggak sih, selera gue bukan soal strong atau gimana. Ya emang enak gitu loh, Pak. Jadi bukan lu, ya benar-benar. Artinya, ini bukan ngomongin selera jadi ya? Bukan. Yang namanya enak itu mutlak menurut gue, Pak. Ganteng, enak, itu mutlak. Mutlak ya? Menurut gue. Kalau jelek tuh nggak bisa kita ngomong selera ya? Nggak bisa, Pak. Ada. Menurut gue enak itu emang apa ya? Mutlak sih. Ya mungkin gini sih, kalau menurut gua kali ya bahasanya itu adalah rasa, mungkin itu. Rasa adalah selera, Pak. Rasa selera, oke. Ya. Gue setuju. Mungkin gitu. Cuma mungkin artiannya jadi berbeda. Bahwa enak itu kan bagian dari rasa, Pak. Enak bagian dari rasa. Iya. Kan rasa itu ada yang enak dan gak enak. Oke. Karena mungkin gini, masa sih ketika sesuatu itu gue rasa nggak enak terus menjadi pembenaran akan itu sebuah selera gitu. Enggak lah, nggak enak aja. Orang mungkin bisa bilang enak ketika dia nggak punya referensi lain selain rasa itu. Kalau menurut gue ya. Iya benar. Ketika misalnya kita selama ini ngomongin bingung ngomongin notes misalnya, lo nggak tahu, gue nggak tahu buah berry itu kayak mana gitu ya, kan? Atau bergamot dulu nggak tahu apa? Gue nggak tahu bergamot itu apa, atau misalnya apa lagi ya gitu kan? Ini apa? Grapefruit. Padahal itu kan jeruk, padahal jenis jeruk. Iya, bukan grape kan? Bukan grape, bukan anggur. Bukan anggur gitu. Acidnya beda kan? Benar. Nah, itu aja kita nggak bisa bilang apa ya? Mendefinisikannya. Tapi kalau misalnya dibilang, maksudnya lo harus punya banyak referensi itu untuk bilang, oh ini rasanya apa gitu. Iya. Sama kayak gue tadi nyobain kopi itu, gue kan harus mastiin ini acidity atau sour ya. Ini asam yang emang dikendaki atau kecut gitu kan? Jadi kalau misalnya lah gitu kan, selama ini orang minum kopi kayak misalnya, gue tuh jangan-jangan dulu awal tuh mulai dengan salah, Pak. Gue menganggap bahwa sour itu acid.
Iya, iya. Karena memang arahan asam yang terlalu tinggi itu menjadi asin, Pak. Iya. Jadi sahur maksud gua, sorry. Ya. Beda Pak arahnya. Iya. Maaf. Jadi gue pikir asam-asam kecut yang lebih ke arah jeruk nipis lokal gitu kan. Iya. Padahal mungkin itu Jadi Bargamon mungkin, Pak, larinya. mungkin Jeruk ke perut. jeruk purut ya. Ada hati tanpa kepala. Tapi bisa jadi sebenarnya under ekstrak kan kita nggak tahu tuh. Kita kan harus bisa mengafirmasi. Masalahnya kan gue belum ada banyak referensi pada waktu itu sehingga gue bilang, oh yang gue doyan tuh yang seperti ini asamnya gitu loh. Nah, ya setidaknya gue punya dalam tanda kutip privilege lah ya untuk merasakan beberapa referensi rasa menurut gue tuh. Iya. Sehingga ketika gue ke Pigeonhole pun di hari ketiga kemarin, gue bilang, ya ini mah lo bisa dapetin di Palembang, gue bilang kayak gitu. Artinya itu bukan rasa yang istimewa. Tapi Dan lu pun nggak perlu kesana lagi ya? nggak perlu kesana lagi. Bahkan Pak, jujur Pak, setelah dari Pigeonhole, gue balik ke Gianti Pak. Oh, lu balik lagi ke Gianti? Gianti, di situ gue ketemu Ko Henry. Oh. Yang kedua. Oke. Kayak lo bilang tadi, ini harus dikalibrasi lagi nih. Sebelum lu pulang ya? Sebelum pulang ke sini gitu loh. Jangan sampai gue udah pulang dengan membawa memori Pigeonhole. Tapi menurut gue seenggaknya kalau gue ngopi di Palembang ya dapat lah yang se-Pigeonhole gitu loh. Oke. Ya harga juga kan beda-beda tipis ya kan, yang 32 gitu kan. Di Palembang juga banyak ada yang sudah jual harga segitu, ada yang jual segitu gitu kan. Banyak Cafe itu. latte, hot cafe latte. 30. Nah ya makanya. Jadi mah gue Dari yang rokok sampai yang punya mesin 30.000 ada. bener. Mau yang pakai gini atau kayak gini kan sama. Iya. Kalau Gianti berapa ya? 40, Ganti udah 40. 40 apa 35? 38. Gitu lah, 38 kayaknya ya. Sama PPN belum kan ya? Yang gua seru itu ternyata dia jual semacam es kopi susu gitu Pak. Es kopi apa namanya tuh? Oh iya. Harganya 44.000. Wah, itu lebih mantap lagi. Apa dia sengaja dibikin ya ada tapi mahal, gua nggak ngerti juga tuh. Tapi ya itu Pak, menurut gua palet rasa gue tuh terpuaskan untuk seenggaknya oke lah gitu kan. Inilah sebenarnya enak yang selama ini gue cari gitu loh. Gitu. Ketika orang bilang artinya selama ini sah-sah aja ketika gue ngerasain sesuatu terus gue bilang tuh sebenarnya nggak enak gitu loh pada dasarnya. Ya kalau apa ya? Ya kalau lo misalnya ngebrew apa ya? Ya kayak misalnya itu tadi. Ya lo nunggu lama untuk apa ya? Ya sesimpel gue datang ke kedai kopi, pesan es cafe latte, ada es cafe latte, terus ada air putih, dan dua-duanya berasa air gitu loh Pak. Gimana tuh? Kayaknya gue mending minum air putih daripada minum es cafe latte lo yang sangat berair gitu. Lu masih dendam ya? Itu udah berapa minggu yang lalu loh. Gue ingin menegaskan bahwa nggak enak itu nyata, bukan selera. Iya. Gitu. Ini kayaknya bahasan kita yang kedua kali, mungkin ketiga kali ya. Kita ngomongin masalah Karena menurut gue masih banyak orang yang mempersepsikan atau membuat persepsi dengan sengaja bahwa produk mereka atau produk yang orang rasakan di sebuah tempat itu enak menurut selera. Jadi ketika nggak enak, oh itu bukan selera gue misalnya, atau selera orang yang datang ketika, oh nggak cocok. Menurut gue tetap ketika ya misal dari beans-nya, kalau lo ketemu beans yang udah apa gimana dong masa? Iya.
lu mau bilang itu bukan selera gue, bukan lah. Emang dasar Benz aja ada apek gitu. Ya, kalau orang ngomong ya itu tadi gue bilang, gue ngulangin lagi nih. Kalau tai jadi selera lu kan itu. Ya, lu tai. Masa iya? Lu mau nganggap tai itu enak? Jadi kalau lu misal makan tai, wah, lu nggak makan ya? Bukan selera lu nih, itu kan nggak gitu maksud gue. Atau Nah, misal mending gue nggak makan tai lah daripada gue jadi tai. Tapi seenggaknya dengan gue kesana kemarin, gue paham bahwa lidah gue tuh masih sehat, Pak. akhirnya, Pak. Akhirnya, gue kira gue udah tersesat gitu. Dengan menerima persepsi, oh ya mungkin beginilah ya rasa yang harus diterima oleh orang yang ngopi atau mencoba ngopi gitu. Ternyata enggak loh. Mungkin kita atau gua yang mainnya kurang jauh aja gitu. Atau kurang melipir lah ya. Udah jauh tapi kurang minggir. Jauh tapi nggak pernah minggir. Tapi ini jadi apa ya? Aduh, bingung juga gue sih sebenarnya ya. Banyak yang berubah, banyak yang ini apa? Bentar ya guys, gue mesen stok barang dulu.